Saya ulangi menyapa kepada saudara-saudara. Salam semua, salam. Shalom. Shalom artinya salam damai sejahtera yang daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Salam sejahtera bagimu dan salam sejahtera bagiku. Amin. Itu artinya shalom, itu bahasa Ibrani. Ya. Perkenalkan saya pendeta misionaris evangelis Daniel Pardede. Ya, saya berdomisili di Medan. Saya merupakan mitra Polda, ini ya, mitra Polda, ya. Jadi saya tidak ada larangan ke semua Polda, apalagi seluruh Polres di Polda Sumatera Utara. Karena mitra Polda Sumatera Utara, kalau saya bawa ke Polda yang lain, ya tidak ada salahnya. Ya, biar saudara mengerti arti pelayanan saya, bahwa arti pelayanan saya seluruh Indonesia. Amin. Ya, tepuk tanganlah buat Tuhan. Saya pengen tahu, maukah saudara tepuk tangan buat Tuhan? Ya, mau? Ya, kenapa tepuk tangan saudara buat Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan memperlengkapi saya berkunjung kepada saudara. Amin. Tuhan memampukan saya berkunjung kepada saudara. Amin. Karena mustahil kalau bukan Tuhan yang mengutus saya. Mana mungkin saya membuang waktu, tenaga dan uang, ya, mengunjungi saudara yang tidak memiliki uang di sini. Amin. Siapa yang punya uang di sini? Tolong jujur. Takut sama polisi? Siapa yang punya uang? Ada. Sekedar kan itu, nggak sampai ratusan ribu atau jutaan kan? Paling sekedar untuk jajan dan sebagainya. Ya. Sekalipun saudara orang kaya, tidak akan mungkin berjuta Anda kantongi kan? Tidak mungkin. Itu sekedar mungkin saudara masih terbiasa merokok, untuk beli rokok, masih biasa untuk minum kopi, dikasih minum kopi. Karena polisi tidak kasih Anda kopi kan? Tidak kan? Cuma makanan, nasi bungkus, ya, dengan lauk seadanya dan minum, kan begitu? Ya, itulah keadaan kepolisian Republik Indonesia. Sekalipun minim, ya itulah dulu. Karena kemari Anda itu untuk bukan berpesta, ya, saudara dalam tahanan untuk pemeriksaan. Karena sangkaan saudara melakukan perbuatan melanggar hukum pidana, ya, bukan perdata, ya, pidana. Jadi karena itu terimalah apa adanya. Saudara makan minum di penjara ini, yang pasti saudara tidak ditagih bayar tempat tinggal di sini. Amin. Gak ditagih kan? Tidak kan? Gratis, alias negara berkewajiban memberikan Anda kenyamanan di sini. Ya, tidak ada iuran di sini. Ya, nggak ada iuran. Paling-paling nanti kalau diponis Anda atau selesai di peradilan, ada biaya pengadilan. Itu pun paling berapa? Saudara tahu biaya pengadilan? Belum pernah di sidang? Belum? Biayanya cuma Rp5.000. Apalah arti 5.000? Satu gelas kopi kan? Itu pun di warung. Kalau di kafe 20 sampai 40.000 itu biasa. Oke? Nah, itulah sekedar saya memperkenalkan diri dan sekedar merenungkan arti saudara di sini. Ya, saya mengajak saudara merenungkan arti saudara di sini sampai saudara dalam keadaan seperti ini pun saudara masih dilindungi oleh Allah. Di samping itu oleh di samping Tuhan oleh negara, dalam arti undang-undang. Saudara masih dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan saudara masih dalam dilindungi oleh, dalam kandungan saudara dilindungi oleh interaktif yang kuat suaranya, oleh. Pada saat saudara dalam kandungan saudara dilindungi oleh Tuhan dan oleh ibu. Dan oleh, ya tadi ibu dan oleh. Tadi Tuhan dan ibu dan oleh, ada satu lagi? Iya, ibu dan ayah sama. Dan oleh satu lagi undang-undang juga, kawan.
Saudara juga dilindungi oleh undang-undang. Tatkala saudara mati, saudara dilindungi oleh? Ayo yang cepat. Tatkala saudara sudah jasad, dilindungi oleh? Dan oleh? Yang cepat. Tadi undang-undang dan oleh? Tuhan. Itu jawabannya. Tetap saudara dilindungi Tuhan dan undang-undang. Kalau orang tua itu so pasti, kata orang Manado, karena saudara anaknya. Tetapi yang paling betul adalah saudara dilindungi oleh Tuhan dan undang-undang negara. Cukup dua. Kalau ibu dan ayah udah pastilah. Mana mungkin saudara tidak dijaga kandungannya, ya kan? Kecuali ada sakit ibunya atau terlambat makan obat ibunya, saudara digugurkan dan sebagainya kan. Nah, jadi kesimpulannya adalah saudara begitu ada dalam kandungan sampai saudara mati, saudara dilindungi oleh Tuhan dan negara yang dalam hal ini diatur oleh undang-undang. Amin. Saya dengar tepuk tangan Anda dulu yang kencang. Ini saya mengajak di gereja-gereja yang nggak biasa tepuk tangan, biar saudara tahu saya ajak. Saya kalau khotbah, kalau orang Batak bilang si jeluk matani horbo, artinya ngomong apa adanya. Saya tidak mau takut sama manusia, sama pendetanya atau gerejanya. Saya takut sama Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Saya katai sama jemaat. Sekalipun ada 1-2 orang yang tidak suka. Salah satu adalah tempo hari saya khotbah di HKI. Salah satu HKI di Toba ini, saya ajak tepuk tangan. Pada umumnya tepuk tangan. Tapi ada yang pemain musiknya bersungut-sungut. Pak pendeta ini mengajarkan ajaran karismatik katanya. Waduh, itu disampaikan kepada yang membawa saya, supir saya kan gitu. Emangnya ajaran karismatik apa kan gitu. Soal tepuk tangan apa itu hanya milik karismatik? Ada yang mengatakan iya. Tepuk tangan sama Tuhan apakah hanya itu milik karismatik? Tidak. Tolong yang kencang, apakah hanya milik karismatik? Tidak. Tidak. Jadi kenapa nggak bisa tepuk tangan di gerejamu? Kata haleluya puji Tuhan. Apakah hanya milik karismatik? Jawab. Tidak. Tidak. Jadi milik semua manusia yang percaya kepada Elohim Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, yang Yesus adalah Tuhan yang dikenalnya dan juru selamatnya. Amin. Amin. Ini selalu saya tanyakan bolak-balik khotbah saya di penjara. Bolak-balik sering saya tanyakan. Banyak orang tidak kenal siapa Yesus itu. Who Jesus is? Isido Jesus. Banyak, bahkan pendeta sekalipun yang sudah sering melayani tidak bisa menjawab dengan benar. Betul, udah pendeta, jangankan sintua, para hari Kamis, Korama atau apapun namanya itu yang aktif setiap minggu, tidak bisa menjawab secara tepat sesuai dengan firman Tuhan yang selalu dibawa-bawanya ke gereja itu. Katakanlah Injil atau Taurat atau Alkitab atau Holy Bible. Saya semuanya menurut dari apa yang dikatakan Holy Bible, Bible itu atau Alkitab. Tidak pengetahuan saya, tidak. Siapa Yesus yang selama ini saudara dengung-dengungkan, yang selama ini saudara berdoa dalam nama Dia? Saya belum yakin saudara bisa semua menjawab secara tepat. Kebanyakan hanya ikut-ikutan. Saya mau tahu yang selama ini saudara rayakan hari Paskah kematian daripada Yesus itu, dan Dia bangkit dari kematian selama 3 hari dan naik ke sorga, dan Dia akan datang untuk kedua kalinya. Saya mau tanya, Diakah Tuhan pencipta langit dan bumi yang naik ke sorga itu? Sebelah kiri? Ya. Ya? Ya. Semua ya? Deal? Deal? Sebelah kanan? Deal?
Diakah yang naik ke surga itu pencipta langit dan bumi atau Tuhan yang sebenarnya? Kalau begitu, diakah yang datang nanti yang saudara tunggu, semua umat yang percaya yang katanya agama Kristen? Diakah yang akan datang seperti dua bapa kami? Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Diakah pencipta langit dan bumi itu atau Tuhan itu? Sebelah kanan jawabannya. Diakah itu? Deal. Sebelah kiri? Ya. Tuhan ya, pencipta langit dan bumi. Kalau begitu, diakah yang mati selama 3 hari? Sebelah kiri? Dia juga Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Sebelah kanan? Sudah berapa lama Kristen? Oh, ya silakan. Sudah berapa lama Kristen? Sejak lahir. Sebelah kiri? Sejak lahir. Artinya saudara Kristen keturunan. Sudah Kristen ya? Sampai sekarang. Dan di KTP juga Kristen. Sekarang kalau demikian, saya tidak ulangi pertanyaan itu. Sudah benarkah jawabanmu itu? Berapa pertanyaan tadi? Dia yang mati, dia yang bangkit, dia yang naik, dan dia akan datang. Setidaknya 4 pertanyaan. Saudara mengatakan dialah pencipta langit dan bumi. Betul? Dan satu lagi pertanyaan, dan diakah yang menghakimi orang ke surga atau ke neraka? Sebelah kiri, deal. Sebelah kanan, dia sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan, deal. Kanan, kiri. Disinilah saya temukan tak satu pun kalian yang benar. Jadi apalah arti Kristen kalian selama ini? Pendeta juga banyak menjawab demikian sama. Renungkan sejenak. Saudara percayakah pencipta langit dan buminya menciptakan langit dan bumi, semua planet bermiliar-miliar, termasuk semua binatang, tumbuh-tumbuhan dan manusia, dan dia ada di mana-mana? Kalau dia ada di mana-mana, ngapain dia naik ke surga? Tolong jawab saya, Pak. Buat apa dia naik ke surga? Dia pencipta langit. Kalau dia pencipta langit dan bumi, termasuk saudara dan saya, dan kembali untuk kemuliaannya diciptakannya, buat apa dia mati? Maka itu banyak yang bukan Kristen memperolok-olok kalian kawan, bahwa kalian agama yang tak benar. Masakan Tuhannya mati? Mau kalian bilang Tuhanmu mati? Jawab saya sekarang. Setuju Tuhanmu mati? Kalau Tuhanku mati tak bertuhankan Yesus saya. Kenapa dia? Posesif. Nanti saudara baca di dalam Mazmur 121. Silakan buka di situ. Aku memandang ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Demikianlah disebut dia El Gibor, bahasa Ibrani. El Gibor artinya dia jaya dan perkasa. Kalau jaya dan perkasa perlu tidur enggak Bapak? Arti jaya dan perkasa tidak perlu makan dan minum M150, apalagi dan sejenisnya, keratin deng dan apa semuanya. Karena dia perkasa. Orang yang perkasa tidak perlu menambah energi. Kita ini enggak perkasa. Makan vitamin dan semuanya belum tentu sehat. Amin. Amin. Jadi Tuhanmu letoy. Tuhanku tidak pernah letoy. Tuhanku tidak perlu makan dan minum. Tuhanku tidak perlu istirahat seperti saudara tadi istirahat. Dia ngegas terus 24 jam. Ngegas terus.
memperhatikan, membicarakan, melihat, memelihara semua ciptaannya. Itulah Tuhanku. Saya tidak tahu Tuhanmu siapa. Kalau saudara bilang Tuhanmu tadi mati, dikuburkan 3 hari, dan naik ke sorga, dan datang akan kedua kali, bukan Tuhan yang sama. Dia adalah manusia biasa seperti saudara. Dia hanyalah manusia biasa seperti saudara. Makanya dia mati 3 hari. Dan pertanyaan saya, dia yang membangkitkan dirinya selama 3 hari mati dari kematian. Dia, amin, kanan, amin. Sebelah kiri, amin. Mana mungkin manusia bisa membangkitkan Bapaknya di surga. Amin. Dia Yesus itu manusia juga loh. Jangan salah. Jangan gagal fokus. Kalau dia Tuhan tidak perlu dia naik ke surga. Satu, kalau dia Tuhan tidak perlu dia mati. Justru karena dia mati demi saudara dan saya atas segala dosa-dosa kita agar bisa terampuni. Bukan otomatis terampuni. Ada kesempatan untuk diampuni, disucikan. Jangan gagal fokus. Seolah-olah kalau sudah Kristen otomatis dosanya diampuni. Jangan gagal fokus. Ada kesempatan, ada kemampuan, ada jalan untuk pengampunan dosa. Itu satu. Itu kembali laptop masing-masing. Kalau saudara tidak mengampuni dia, kalau saudara tidak mengakui dosa, mana mau terampuni? Saudara harus mengaku dosa kepada dia dan minta pengampunan. Dan kalau saudara tidak mengampuni orang bersalah kepadamu, tidak akan pernah terjadi pengampunan kepada dirimu sendiri. Amin. Boleh tepuk tangan kecil saja, gak usah kuat-kuat. Nah, kebetulan Pak Polisi lagi zoom. Biasanya saya teriak biar jangan saudara ngantuk, dan kuasa-kuasa kegelapan biar terbang semua. Tapi tidak menjadi salah kalau suara saya redam. Jadi sekali lagi, Yesus, who is Jesus? He is a man. Dia adalah manusia, kawan. Sama sepertimu. Tititnya juga dipotong, disunat. Itu bukan agama, itu adat. Dia lapar dan haus. Tatkala ia puasa 40 hari 4 malam. Lapar dia kan, haus kan? Sampai datang iblis. Engkau adalah anak Tuhan yang hidup. Dan aku percaya engkau bisa menjadikan batu-batu yang dekat kakimu itu. Jadikanlah itu biar kau makan, karena kau sudah lapar. Saudara ingat jawaban Yesus? Orang hidup bukan hanya dengan roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulutnya. Kalau begitu, lihatlah sekedar semua. Apa yang kau lihat ini dilihatnya kota Yerusalem. Datang iblis. Aku akan memberikan itu semua kepadamu jika engkau mau menyembahku. Apa jawaban Yesus? Ada tertulis, hanya Tuhan pencipta langit dan bumi, Elohim, Bapa di sorga, yang patut disembah. Dan yang ketiga kali dia dibawa ke bumbungan setelah keluar dari bukit. Keluar dia ke bumbungan daripada bait Tuhan. Iblis juga menggoda dia. Anak manusia sudah ada tertulis, jika engkau jatuh, kakimu tidak akan terantuk. Malaikat-malaikatnya akan disuruh untuk menopang kakimu sehingga tidak terantuk. Jatuhkanlah dirimu. Apa jawab Yesus? Jangan, yang kuat, jangan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Disinilah saya membuktikan dia manusia seperti saudara dan saya. Amin. Kalau saya membuktikan dia adalah pencipta langit dan bumi atau Tuhan itu sendiri, apa jawabanmu? Buktikan dia dengan peristiwa dalam Bible. Lupa? Peristiwa pertama di kota Kana. Di kota Kana, tatkala terjadi perkawinan bersama dengan ibunya Maria.
Datang Maria kepada dia, lihatlah Yesus anakku. Orang makin banyak datang, tapi anggur sudah habis. Kasihan mereka, kasihan yang punya pesta. Masih banyak yang datang, anggur sudah habis. Lakukanlah sesuatu. Lakukanlah sesuatu. Kita tahu maksudnya itu, mujizat kan? Ya kan? Yang sebelah kiri mujizat kan? Ya. Apa jawaban Yesus? Ingat? Belum saatnya Bunda. Belum saatnya. Kenapa dikatakan di situ? Dia tahu di dalam dirinya itu memang roh Bapa itu sendiri dia. Pencipta langit dan bumi itu dia. Dia tidak sekedar mengobrak siapa dia. Bukan tak bisa sejak lahir dia sudah menunjukkan bahwa dia pencipta langit dan bumi. Dia tidak katakan, belum saatnya Bunda. Tapi kasihanlah dia. Dijadikan juga kan. Bukan karena perintah ibunya Maria tidak, tapi tergerak hatinya. Sudahlah, dia berdoa kepada Bapa. Kita cuma nggak lengkap Alkitab ini. Anggaplah dia berdoa kepada Bapa sebagai manusia dia, jangan salah. Sebagai manusia Bapa di sorga. Aku melihat orang-orang berdatangan, kasihan yang punya pesta. Anggur sudah habis. Lakukanlah sesuatu Bapa. Dalam namamu aku akan menjadikan mujizat anggur di sini. Kira-kira itu dua-duanya. Makanya dia berhubungan dengan roh. Roh manusia yang ada padanya dan roh Bapa di surga itu juga. Berkomunikasi. Maka diperintahkanlah, isilah semua drum-drum dengan air. Orang bingung. Diisi juga. Setelah terisi semua, sekalipun enggak seperti dalam kitab ini, seperti inilah kira-kira itu saya bisa bayangkan. Bapak, drum-drum ini sudah tersedia air. Jadikanlah mujizat kepada dia. Jadi banyak orang yang tidak memahami seolah-olah manusianya berkuasa, tidak. Disitulah ditunjuk bahwa di dalam dirinya ada Elohim atau Tuhan itu sendiri. Sekalipun dia berkomunikasi. Apa bukti lagi bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi? Waktu perkataannya dalam Yohanes, ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim Bapa di sorga, dan firman itu adalah pencipta langit dan bumi itu sendiri. Ya, jadi firman dan itu adalah satu. Ada bukti lain? Hanya Bapa lah yang mengenal anak dan hanya anaklah mengenal Bapa. Itu satu kesatuan. Amin. Amin. Pernah dengar itu kan? Hanya Yesuslah yang mengenal Bapa dan hanya Bapa lah yang mengenal siapa dia. Jadi di situ artinya dia adalah yang Rahman dan yang Rahim. Amin. Bisa saudara menyangkal jawabanmu tadi? Biar kita lanjut. Bisa saudara tarik jawabannya bahwa dia bukan pencipta langit dan bumi? Ada yang angkat tangan, tolong biar saya tahu, biar lanjut ini ibadahnya. Atau masih saudara bertahan bahwa Yesus itu adalah yang saya katakan dia sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan sebagai manusia? Masih ragu-ragu? Tatkala disalib, saya tambah lagi peristiwa untuk menguatkan imanmu. Tatkala disalib, saudara setuju bahwa Tuhanmu disalib? Kenapa susah menjawabnya? Tatkala dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Apakah itu bicara seorang pencipta langit dan bumi? Itu suara Tuhan pencipta langit dan bumi kah itu, Bapa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Tidak. Di situ terbukti dia sebagai manusia. Dan saya tambahkan, tatkala dia mengatakan Eloi, Eloi lama sabaktani, Tuhan Bapa pencipta langit dan bumi, mengapakah engkau meninggalkanku? Di situkah dia sebagai Tuhan?
sebagai Tuhankah dia itu? Disitulah terbukti dia sebagai manusia biasa seperti saudara dan saya. Dan terakhir saya tambahkan lagi perkataan dia, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Kalau begitu, masihkah saudara tetap bertekun bahwa segalanya itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi sampai dia dikubur? Hanya satu yang jawab. Tolong interaktif. Saya tidak memaksakan saudara mengkoreksi jawabannya. Itu hakmu. Bisa dikoreksi jawabanmu yang tadi semuanya? Belum? Atau bingung atau linglung atau bagaimana? Biar lanjut. Bisa dikoreksi? Bisa? Berarti siapakah itu yang saya katakan tadi? Manusiakah atau Tuhan pencipta langit dan bumi? Manusia. Hanya satu yang jawab. Yang lain bagaimana? Betul? Saya nggak paksaan loh. Itu hak saudara, iman saudara. Saya salah memaksakan imanmu. Yang sebelah kiri? Manusia ya. Betul? Kalau ragu-ragu jangan jawab. Saya tidak mau. Tuhan pun tidak pernah memaksakan orang menerima firman-Nya atau kebenaran, apalagi saya. Tuhan Yesus tidak pernah menerima ajarannya harus diterima orang. Tapi renungkanlah dalam-dalam. Pertanyaan saya cukup jelas. Harus saudara bedakan dia sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Itu jawab apanya? Pertanyaannya. Di mana dia sebagai Tuhan dan di mana dia sebagai manusia? Ke situ itu pertanyaan. Tusidotto. Makanya kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan, Juru Selamatmu Tuhankah? Juru Selamatmu Tuhankah? Betul, amin. Di sini, Juru Selamatmu Tuhankah? Tuhan. Semua Tuhan? Masih ragu dia, agak bingung. Kalau Tuhannya Juru Selamatmu, buat apa dia mati? Bingung kan? Buat apa dia datang sebagai manusia dan mati untuk saudara dan saya? Kalau Tuhannya Juru Selamatmu, justru dia dalam rupa manusia datang seperti saudara dan saya. Dia mau mati, padahal dia tidak berdosa, menanggung semua dosa. Itulah yang disebut Juru Selamat. Agak bingung? Inilah selama ini saudara tidak merenungkan firman Tuhan. Itu penyebabnya. Kalau saudara sering membaca firman Tuhan dan merenungkan, tidak usah bingung. Juru Selamat itu adalah manusia, yaitu Yesus yang sudah mengalahkan maut, yang di pundaknya sudah diberikan raja di atas segala raja, yang sudah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Baca Matius 28 ayat 18, 19, 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di sini dia setelah dia bangkit dari antara orang mati, belum naik. Belum naik. Setelah dia bangkit dari kematian dikatakan itu, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Dan saudara baca nanti di dalam Yesaya 53, semua itu sudah dibuatkan bahkan sebelum lahir dia, sebelum Tuhan menjelma kepada manusia, sudah ditulis oleh para nabi. Itu semuanya oleh firman Tuhan yang turun kepada para nabi. Ditulislah itu di dalam Yesaya 53 itu. Jadi itulah mau saya katakan, Juru Selamatmu itu adalah manusia yang sudah mengalahkan maut. Dan manusia yang Tuhan sudah berkenan kepadanya. Dan dialah menjadi hakim. Dan tolong ditambahkan, Yesuslah nanti sebagai manusia, bukan Tuhan yang menjadi hakim. Dan tolong tambahkan kalimat saya. Dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang menghakimi dunia ini kelak. Siapa itu yang mati di dalam Tuhan? Kemungkinan saudara dan saya. Yang pasti orang-orang yang setia sampai mati, bukan setia sampai mati beragama Kristen, tetapi setia sampai mati
Bukan soal agama Kristen, mengikut dia, percaya kepada dia, dan melakukan segala firman-firman dan titah-titahnya. Setia sampai mati. Inilah yang disebut mati di dalam Tuhan. Itu ada di dalam Wahyu 14 ayat 13 atau 13:14 ada di situ. Jadi artinya manusia yang menghakimi manusia. Pertama, Yesus yang sudah diberikan kuasa itu. Kuasa menghakimi bersama orang-orang yang mati di dalam dia. Sedangkan malaikat pun belum tentu diberikan kuasa untuk menghakimi. Bahkan kita nanti yang mati di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan menghakimi malaikat. Baca firman Tuhan. Semua itu ada di situ, bukan perkataan saya. Ya. Untuk lanjut, saya selalu begitu. Kalau di gereja selalu berdoa dulu. Roh saya tidak tahan, langsung main terus. Saking meluapnya, saya tidak mengutamakan doa. Sebelum saya berdoa, Tuhan sudah tahu maksud saya. Amin. Dia sudah tahu maksud saya. Tetapi baik kita berdoa, karena masih ada setengah jalan lagi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sekalipun kami sudah jauh melangkah Tuhan merenungkan firman-Mu. Tidak salah Tuhan, kami berdoa saat ini. Agar ibadah kami ini ibadah yang kudus dan berharga. Karena itu sucikanlah hati dan pikiran kami. Sucikanlah niat kami. Agar kami bisa menerima kebenaran daripada-Mu. Tanpa kebenaran daripada-Mu setelah Engkau menyucikan kami, pikiran hati kami tidak sanggup memahami firman-Mu. Hamba-Mu sudah menemukan selama ini kebodohan umat mereka ini yang mengatakan mereka Kristen. Mereka hanya Kristen keturunan, tapi tidak bisa bersaksi siapa sesungguhnya Engkau Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan kalau mereka sudah sadar bahwa Yesus itu adalah manusia yang sudah dimenangkan. Manusia yang seperti kami, yang sudah menyalakan maut dan tidak tergoda dengan dosa. Dan Tuhan Bapa di sorga sudah memberikan di pundaknya Raja di atas segala raja. Dan dia akan datang untuk menghakimi manusia ini kelak, baik yang hidup dan yang mati, bersama orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Termasuk malaikat sendiri Tuhan akan terhakimi oleh orang-orang yang mati di dalam namanya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa mereka Tuhan yang belum bisa bersaksi siapakah Yesus itu. Dia adalah manusia biasa seperti kami, yang sudah Engkau utus menjadi juru selamat kami, oleh karena dia sudah mati untuk kami. Dan dia sudah membela kami. Karena itu kami menyebut dia juru selamat. Savior. Dia adalah Savior. Dan dia juga Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Ibadah dalam penjara ini adalah ibadah sama seperti di tempat-tempat kudus-Mu. Karena kekudusan itu bukan dari gedungnya. Kekudusan itu adalah datang daripada penyucian yang daripada-Mu, yaitu hati dan pikiran kami. Sehingga tempat ini juga Engkau bisa kuduskan. Sekalipun semua mata manusia mengatakan penjara adalah tempat yang paling hina. Terima kasih Tuhan. Dalam penjara Polres Toba saat ini, hari Sabtu saat ini, biarlah Tuhan berkenan atas ibadah kami ini. Karena itu Tuhan, sekali lagi layakkanlah kami mendengar sabda-Mu, pengajaran daripada-Mu, sehingga kami tidak sia-sia beribadah saat ini. Dan berkati semua tahanan-tahanan dimanapun yang sudah hamba lawati, dan termasuk tahanan-tahanan yang belum hamba lawati. Biarlah Engkau menyiapkan hati mereka, dan Engkau juga mempersiapkan hamba-Mu besok hari Minggu Tuhan, untuk berkhotbah di HKI Sibuya, HKI Lagu Boti. Biarlah jemaat-Mu juga di HKI Lagu Boti Engkau persiapkan, mendengarkan sabda Tuhan yang hamba sampaikan kepada mereka. Bukan dari kemampuan hamba-Mu ini Tuhan, tetapi daripada kuasa Roh Kudus yang memimpin ibadah itu nanti.
Kami berdoa untuk Kapolres, Wakapolres, semua kasat-kasat dan kepala unit-unit kerja sampai polisi terendah. Biarlah Tuhan memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Itulah terkadang kalau saya membawa ibadah, tidak seperti harus liturgi, ini mulai, ini terakhir, tidak. Tergantung bagaimana pimpinan roh sama saya. Jadi saya mau katakan kepadamu kawanku, jangan pernah putus asa, bimbang dan ragu dan cemas dalam keadaan seperti ini. Karena apa? Ini belum seberapa. Ini belum seberapa. Karena saya katakan tadi dari semula bahwa Tuhan lebih mencintai orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Katakanlah orang-orang yang melanggar KUHP dan sebagainya. Karena itulah tujuannya datang dulu ke dunia ini. Sekalipun dia sudah naik secara jasmani ke surga, tetapi dia sudah kembali dalam bentuk roh. Tuhan Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tertulis di dalam kitab Ibrani. Jadi sekalipun fisiknya tidak ada di sini, fisiknya tidak ada di sini, namun dia tidak pernah berubah. Dia melihatmu dan dia melihat saya, dan dia mendengarmu sama seperti hidup sebagai manusia. Amin. Dan kalau dia hidup sebagai manusia, kenapa saudara tidak beribadah kepada dia sebagaimana layaknya kita memuji raja? Tatkala raja di dunia ini kita puji dan sorak-sorak, kenapa Tuhan kita yang kepadanya hidup dan mati kita tidak serahkan puji-pujian dan hormat? Amin. Ya. Saya mau masuk dalam soal pengertian berdoa. Ada banyak orang salah berdoa. Jika saudara berdoa, apakah saudara hafal doa itu? Apakah saudara tulis doa itu? Ada banyak orang Kristen yang mengaku Kristen, doanya ditulis dan ini dihafal dan itu terus. Bahkan doa itu dikantongi, suatu saat dibaca dan dibaca. Ini kalau saya katakan ini mantra. Kalau doa adalah lahir daripada pekerjaan roh sebagai manusia dan berkuasa, berbicara, berhubungan dengan roh Tuhan. Tetapi kalau saudara sudah konsep doamu itu daripada pikiranmu, bukan dari rohmu. Ya, apa yang dikatakan rohmu belum tentu apa yang dikatakan pikiranmu. Jadi saya mau katakan sekali lagi, soal doa adalah biarlah lahir dari hatimu sendiri. Karena dia ada di sekitarmu, dia melihatmu, dia mendengarmu. Jadi tidak perlu saudara menghafal doa itu dan sebagainya. Amin. Amin. Soal pengampunan dosa saya mau katakan, saudara sering minta ampun dosamu sama Tuhan? Sering ya? Sama, sebelah kiri juga sama? Sama. Saya mau katakan, bukankah saudara egois tatkala saudara minta pengampunan dosa kepada dia, sementara saudara tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Kita egois, bukan? Egois. Maka sering saya katakan di penjara maupun di gereja, tatkala berdoa Bapa kami yang ada di situ dikatakan, ampunilah kami seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan sebut kata-kata itu. Saya ulangi sekali lagi, saya anjurkan. Itu tergantung kepada dirimu. Saya anjurkan tatkala pendeta atau di gereja atau dimanapun, doa bersama-sama. Doa yang diajarkan oleh Yesus itu. Doa Bapa kami itu, ampunilah aku, ampunilah kami. Seperti aku atau kami mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kami. Jangan sebut kalimat itu, sehingga saudara menambah dosa saja. Betul? Betul? Lebih baguslah. Orang saudara belum bisa mengampuni orang bersalah, Anda katakan sama Tuhan, sudah, aku ampuni orang bersalah kepadaku. Itu namanya pembohong. Jadi karena itu saudaraku, saya mengajak saudara-saudara, tatkala kita nanti juga berdoa Bapa kami yang ada kalimatnya seperti itu, saya ulangi, ampunilah aku atau kami yang sudah mengampuni seperti kami yang sudah mengampuni orang bersalah kepada aku. Pertama saudara harus minta ampun dulu.
agar saudara bisa mengampuni orang lain. Atau saudara minta pengampunan sama Tuhan kalau selama ini doamu salah. Pertama, ampuni dulu orang yang bersalah kepadamu. Tuhan, ampuni saya, aku selama ini salah. Sekarang aku mau mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Yang di dalam hati dan pikiranku itu masih ada nama-namanya, masih ada wajah-wajahnya. Agar nanti dalam minta pengampunan dosa kepadamu tidak terhalang kuasa pengampunan itu. Mengerti khotbah saya ini? Amin. Maukah saudara diampuni dosamu sekarang? Tolong kita interaktif, angkat tangan. Saya tidak bikin Anda saudara seperti anak sekolah minggu, tidak. Tolong angkat tangan. Semua mau minta pengampunan? Amin. Saya sudah katakan tadi syaratnya apa? Terlebih dahulu saudara minta ampun karena saudara selama ini tidak mengampuni orang bersalah kepadamu. Dalam arti saudara harus mengampuni dulu orang yang bersalah kepadamu. Siapkah saudara minta sama Tuhan pengampunan karena selama ini saudara tidak mengampuni orang bersalah kepadamu? Boleh? Setelah itu saudara maukah mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Mau. Ada yang tidak mau? Saya tidak memaksakan, biar kita berdoa. Ada? Mari kita angkat tangan. Mari kita angkat tangan dan berdoa saat ini juga. Bapa, kami angkat tangan berdoa kepadamu. Mohon ampun selama ini. Kami minta pengampunan kepadamu, tapi kami tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara ingat wajah orang-orang yang selama ini yang tidak pernah saudara ampuni dosanya. Saudara ingat nama-nama orang yang tidak pernah saudara ampuni dosanya sampai sekarang ini. Jika saudara ikhlas mengampuninya, saya yakin dan percaya Tuhan juga mengampunimu saat ini juga. Saya kasih kesempatan kepadamu untuk mengingat wajahnya dan mengingat namanya dan mengingat dosa-dosa pelanggaran orang yang bersalah kepadamu yang saat ini juga spontan saudara ampuni dan sudah selesai. Saat ini saudara sudah mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Jika masih saudara menyebut namanya yang begitu banyak, silakan tetap sebut kepada Tuhan. Sementara kita berdoa, hambamu Tuhan berdoa kepadamu bersama-sama mereka. Kami semua mengaku pelanggaran dan salah kami Tuhan kepadamu. Dan ingatlah saudaraku, dosa apa yang saudara lakukan kepada manusia. Ingat semua pelanggaran apa yang kau lakukan kepada manusia. Kejahatanmu kepada manusia. Dan mintalah pengampunan kepada orang-orang itu. Agar mereka dari kejauhan ini, rohnya bisa mengampuni engkau karena engkau bersalah kepada dia. Katakanlah orang-orang yang engkau zulimi selama ini. Hamba percaya oleh Roh Kudus pengampunan yang engkau berikan kepada mereka, yang engkau zolimi mereka dan mereka akan mengampunimu. Perkara yang engkau zolimi kepada mereka dan mereka akan mengampunimu. Setelah itu ingatlah apa yang engkau sakitkan hati Tuhan. Ingatlah apa yang engkau langgar dari firman-firman Tuhan, daripada titah-titah Tuhan. Katakanlah kepada dia saat ini, Tuhan, aku mengaku segala titah dan perintah-Mu yang sudah kulanggar saat ini, aku mengaku kepadamu dan minta pengampunan saat ini juga. Katakanlah dalam hatimu sehingga segala sesuatunya dikabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Turunkan tanganmu, kita katakan sama-sama, ikuti perkataan saya. Ikuti perkataan saya merupakan doa kita bersama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sudah bertuhankan Yesus Kristus yang adalah dirimu sendiri, yang adalah jelmaanmu sendiri, yang sudah menjadi juru selamat kami di dunia ini. Karena dia sudah berkorban untuk pengampunan dosa kami, yang sudah mati buat kami, dan dia sudah naik ke surga, dan dia akan datang ke dunia ini
berupa manusia yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjadi Raja di atas segala raja, yang menjadi Hakim kami, yang bersama-sama orang mati di dalam namanya, maka kami pun menjadi hakim atas orang yang hidup dan yang mati. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, dalam kehidupan kami hari lepas hari, penuh dengan kekudusan, penuh dengan kesucian, agar kami mati di dalam Tuhan, agar kami bersama-sama Tuhan kami yang sebagai Raja di atas segala raja, yang sebagai Juru Selamat kami, yang sebagai Hakim di atas segala hakim, menghakimi orang hidup dan yang mati. Bahkan malaikat sendiri pun akan kami hakimi kelak. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, jika Engkau memampukan orang-orang yang sudah kami jolimi untuk mengampuni kami, sekalipun kami tidak ada di sini bersama-sama mereka. Saat ini kami berdoa Tuhan, berdoa kepada keluarga kami yang jauh daripada kami. Biarlah Engkau menyertai dan memberkati mereka semua, sama dengan Tuhan sudah memberkati kami saat ini. Dan berkat-Mu juga turun kepada Kapolres, Wakapolres, semua kasat-kasat, kepala unit, dan semua polisi-polisi yang sekalipun yang terendah, dan semua bagian tata usaha. Biarlah Engkau memberkati mereka juga, sama seperti kami. Berkatilah juga orang-orang yang sudah tidak tinggal di penjara Polres Toba ini. Berkati juga orang-orang yang kelak menggantikan kami di sini. Biarlah tempat penjara di Polres Toba ini menjadi gereja-Mu yang kudus, karena nama-Mu dipermuliakan, karena nama-Mu dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau menerima berkat daripada-Mu, berkat yang Engkau turunkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada Musa tatkala memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebelum turun berkat-Mu itu kepada kami, tercurah kepada kami, mampukanlah kami bersama dengan Roh Tuhan memanjatkan doa Bapa kami yang sudah diajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama memanjatkan Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami yang sudah mengampuni orang bersalah kami. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan saudara berdiri, saya akan berdoa kepadamu. Silakan berdiri. Angkat tanganmu tanda menerima berkat daripada Dia. Tuhan Elohim Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, memberkati dan menaungi engkau saat ini juga. Disinarilah engkau dengan wajahnya yang kudus dan memberikan kasih karunia.
Dihadapkanlah wajahnya kepadamu saat ini juga, sembari memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Sampai Yesus yang juru selamat kami datang kedua kali. Amin. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom Elohim.